Kalau benar meres bisnisnya, bisnis ya bisa-bisa aja diinin asetnya. Itu kan tergantung nanti di kejaksaan. Perbaiki hidungmu, nggak ada yang masalah dengan hidungku ya. Jadi kenapa kau sibuk-sibuk suruh-suruh aku OP? Hah? Kalau aku mau OP, aku OP sendiri ya. Gak usah kau suruh-suruh. Bravo Polri, bravo Polri. Hari ini Polri telah mematahkan perkataan dia bahwasannya Polri itu harus dibayar kalau mau diciduk. Ternyata tidak, ya kan? Itu goreng-gorengan kalian aja yang ngomong kayak gitu. Dulu ngomongnya ini itu nggak, siapa berani nangkap gue? Siapa berani nangkap gue? Ngomongnya takabur kali, nggak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Paham gitu. NTT dukung kau. Ih, siap kakak. Sini nak, biar nggak dibilang orang nih aku OP. Cepat. Hidungnya mancung asli lah kak. Kak harusnya sini, nggak kelihatan. Kak harusnya TikTok si NM sama IG-nya di situ. Aku dukung. Iya boleh aja. Boleh aja. Tuh anak gue. Belum bersihin kamu. Udah dibersihin loh. Mau kayak mana lagi? Aceh dukung penuh kakak. Terima genase be, saudara. Tuh. Cantikan Nick Mir, cantik enggaknya itu relatif. Bahkan ketika gue kayak Tamara Blazensky ya, kalau kau nggak suka sama aku, udah pasti kau cari-cari aja. Kau cari gigi kurenggang lah apa. Tapi kalau orang kayak dia, denger ya, gue belum pernah OP, belum pernah. Kalau aku OP dari ujung rambut sampai ujung kaki, hempas Nicky Bull, hempas. Aku belum pernah OP. Nicky Bull royal karena duit apa sih? Nicky Bull royal karena duit hasil meres, dia nggak punya duit. Kak harusnya sosmednya di nggak dipakai lagi ya. Harusnya sih untuk tidak menggiring opini bahwasannya di dalam itu belum dilapas sih. Di dalam dia memegang HP, mau itu dibilang itu adalah adminnya, itulah ada ininya, ada itunya. Bapak Polri, saya memohon kepada Bapak untuk mengurang-ngurangi fitnah kepada institusi Polri. Maka sosial medianya si Nick Mir dibuatlah seperti tersangka lain, kayak si Isa Jega dan lain sebagainya. Itu kan mereka nggak main HP, ya kan, nggak dipergunakan. Maksudnya sosmednya juga diheningkan gitu loh. Nampak banget dendam. Oh dendam dong, pasti dendam sayang ya. Jalan menuju surga tidak dari jalan disakit-sakiti ya. Nanti aku sedekah aja kalau masuk surga. Lagipun kau ini orang tidak boleh kau menghentikan orang lain untuk dendam. Kenapa? Dia posting foto anakku, dia bilang aku gini gitu. Udah jelas aku sakit hati. Terus kenapa dia doang yang bisa ngomong? Memangnya dia siapa? Kenapa memangnya? Kau kalau mau ngebela dia, argumentasi yang benar di sini ya. Ya, tapi kalau kau marah sama orang yang kontra dia, ya namanya kau membungkam demokrasi sayang, ya. Gitu. Manusiawi dendam, iyalah. Kalau nggak ada urusan personal nggak mungkin dicecer. Makanya jadi orang sebelum kau playing victim, kau harus sadari. Di dunia saja ada banyak sekali orang yang bersaksi bahwasannya dia sakit hati oleh kau, dia mati rezekinya oleh kau, Nicky Bull, gitu loh. Orang yang sudah operasi muka segala macam itu berarti merubah ciptaan Tuhan. OP boleh-boleh aja, tapi kalau dia setelah OP langsung ngata-ngatain orang yang masih original, ya, itu namanya apa ya? Ya namanya gitu deh. Orang anak gue diposting-posting, diubah-ubah, muka gue diubah-ubah, ya gue dendam lah sama dia. Dibilang gue pinjem duit, dibilang gue narkocoy, ya makanya gue laporin waktu itu di Jaksel, di Polda Metro Jaya, lalu dialihkan ke Polres Jakbar, walaupun di SP3 karena memang ITE itu susah, ya.
Gitu. Kau kalau mau tahu berapa banyak orang yang disakiti oleh dia, ya, kau pergi ke Polda, ke PMJ, kau tanya berapa ratus laporannya. Gitu loh. Jadi kau jangan membungkam orang lain untuk beropini, berbicara, kontra. Gitu. Bunda Korlang gak ada angin, gak ada hujan aja disenggol-senggol dia. Wajar lah kalau orang berdoa dan tembus langit, jebol langit itu. Nyahok lau. Orang nggak bakal disenggol dia kalau nggak. Siapa yang nyenggol dia? Aku ngebantuin dia. Walaupun dia bilang siapa yang nyuruh lo? Memang bukan kau yang nyuruh, tapi Kak Fitri yang nyuruh, ya. Justru karena Kak Fitri lah orang mandang kau. Karena Kak Fitri Salhuteru lah orang mandang si Niki Bull, ya. Tak dagang kamu. Senang aku Bang Hen ini. Nanti aku fallback kok ya Bang. Bentar. Dah, baik abang ini. Jadi di sini hanya untuk orang-orang yang berargumentasi yang benar, yang normal, yang mau kuladeni. Yang kayak gitu nggak akan kuladeni, ya. Terima kasih semuanya. 15M. Yang 15M katanya itu dia sudah mengakui dan mungkin dia akan menjadi saksi. Ya, karena apa? Karena untuk kasus ini memang sangat riskan untuk memasang badan yang terlalu untuk si Niki Bull. Kenapa? Karena bukti sudah berada di tangan masyarakat. Begitu. Jadi agak sulit ini. Ya. Kulihat sama Zanzabella dia nggak berani lantam. Ya makanya dia pakai buzzer-buzzer Kak, kayak si Dugong dipakainya untuk nyerang gue kan. Ya kok serang aja, memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Serang lah sampai capek. Nggak ngaruh juga buat hidup gue, nggak ngaruh buat karir gue. Kalau memang keren, itu video kobeb gue dong yang beredar, itu baru keren. Tapi kalau yang kayak gitu tuh kayak nggak ngaruh, bray. Nggak ngaruh banget. Menyala 15 miliar. Tetap bersuara dek, siap Kak. Gue nggak pernah berhenti bersuara, ya. Contoh kezoliman dia adalah ketika Peggy Setiawan telah divonis salah tangkap dan dibebaskan, dia malah bilang, apa katanya? Lu berisik banget. Biar apa nih? Dia bilang, nggak apa-apa, dia ditangkap aja, dia di penjara aja sampai membusuk. Coba, hatinya di mana? Itulah kira-kiranya orang. Jadi semua yang terjadi di dunia, di negara Indonesia ini harus berdasarkan mau dia. Dia pikir dia siapa? Konteks dia siapa di sini adalah bukan profesinya, tetapi hak dan kewajibannya dia sebagai warga negara Indonesia dan kita sebagai warga negara Indonesia. Maka jangan pernah takut dengan dia, ya. Walaupun artis dia, profesinya Ona ini gak ada urusan, ya. Apalagi kalau orang hukum yang berbicara. Orang hukum berbicara mau nanya, lu siapa? Lu siapa? Maksudnya lu siapa gimana? Lu nanya nama gue. Nama gue Zanzabella, ya. Gue bukan artis, ya. Nah, jadi kalau kau tanya konteksnya konteks hukum, maka yang berlaku adalah kesetaraan hak antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia. Paham kau? Kalau pengen ngetop gak usah jelekin orang. Enggak, gue ngetopnya itu dari kasus Najwa yang tentang Polri, ya. Gue ngetopnya itu 2021 apa 2020 tentang COVID, ya. Jadi jangan kau bilang aku terkenal gara-gara si Nikmir. Justru Niki Bull ini, Kak Fitri ini melirik, ada ini cewek pemberani namanya Zanzabella, dek bantulah untuk menyuarakan Niki Bull, karena gak ada satupun orang yang mau menyuarakan seorang Niki Bull, ya. Gitu. Ternak Niki Bull sebenarnya. Sok berani kok, berani aku. Makasih Kak. Beranilah aku. Kenapa nggak berani? Kenapa aku nggak berani sama dia? Coba, dia kalau berani jangan bilang-bilang nggak level. Kalau dia keluar, aku tunggu ladenannya, ya.
Kakak spill kacamatanya. Ini kacamata minus, Kak. Ted Baker. Puasa-puasa ngatain orang. Gua nggak puasa. Kalau lu puasa, lu go ahead from my room ya. Go out. Kau itu harus follow orang yang lagi puasa. Sebentar ya. Kok bisa bahasa Aceh? Jet lah, bacut-bacut bang. Ya. Tante-tanteku di Losmawe tinggalnya. Aku juga punya merek kacamata itu bagus saya. Iya bagus ini kak, paling enak di ini, paling enak. Gue suka dia ringan. Yang lain takut bersuara. Iya takut bersuara. Kenapa? Karena takut dengan dampak-dampak dari suaranya. Kalau sama gue, kenapa dia nggak mau ngeladenin? Karena nggak ada keuntungan. Ya, jadi poinnya di sini adalah dia akan membicarakan orang yang kira-kira memiliki potensi untuk mendapatkan pundi-pundi. Gitu. Kalung kakak cantik. Pengen banget di notice. Enggak juga, malah justru bagus kalau dia nggak notice gue. Kenapa? Artinya satu-satunya yang nggak dia notice adalah gue. Paham? Suka banget. Sebetulnya dari RG punya produk yang beredar enggak, yang dari pihak ini suruh bayar kok bungkamnya Hani. Niki. Masalahnya gini, harusnya kalau dia mengetahui itu bukan malah bungkam lalu produk tersebut tetap berjalan. Ya salah, itu juga namanya pembodohan konsumen. Harusnya dia arahkan ke orang yang instansi yang berwenang, lembaga yang berwenang seperti BPOM, gitu loh. Gitu. Jadi kalau kalian bilang dia pahlawan, ngapain dia rupanya kalian bilang pahlawan? Ada-ada aja. Suka banget sama gue udah SD di Jakarta sih bang, cuman kalau marah-marah tuh enak memang logat Medan. Nggak makan kalau nggak ikut campur. Oke, well siapa yang ngasih makan gue? Niki Bull nerima duit ternaknya yang betul, mafia sindikat benar. Nimbung sama NM baru viral. No, gue nimbrung sama Peggy Setiawan aja untuk ngebantuin dia terbebas dari jeratan salah tangkap aja gue viral. Gue sampai masuk iNews, dimana di sana gue berbicara berhadapan dengan ahli kriminolog, ya. Paham? Dan lu catat ya, gue nggak pernah mengajukan diri gue untuk diundang, ya. Bahkan ada undang-undangan, bukan ada lagi, banyak undangan yang gue tidak terima. Lu tanya aja sama wartawan-wartawan. Ya, Zanzabella itu paling susah. Susahnya kenapa? Karena gue kalau mau wawancara mereka, ya silakan ngumpul sekalian kalian. Abis itu udah comot-comot aja dari video gue. Jadi gue nggak gila-gila, say. Ya, harus diadili. Bukan Nikmir saja, siapapun harus diadili ketika dia memang tersangka. Coba kalian, daripada kalian ngomongnya nggak jelas, coba kalian tebak berapa tahun hukumannya. Tebak. Mbak Cindy, begini Mbak, ketika Mbak adalah seorang influencer, ya, sosial di dalam genre sosial politik, ya, ini kan isu sosial, ya. Nah, kalau Anda mempunyai nalar dan akal, pasti Anda akan membantu mengedukasi sesuatu yang rancuh di luar sana. Gitu. Bukan malah diam. Gua kasih tahu ya, dengerin, catat baik-baik. Kejahatan yang sebenarnya adalah manusia yang bungkam ketika melihat kejahatan. Paham? Gitu. Topeng lagi live di DPR. Benar gak sih kayak gini yang ketahuan ada yang lain? Gak apa-apa, RG gak ada masalah dia. Kalau untuk overclaimnya nanti dia berurusan dengan BPOM. Gak ada urusannya dengan siapapun makhluk di dunia ini yang ngaku-ngakunya Ertong ya. Gitu. Berarti beneran overclaim? Ya gue gak tahu. Overclaim tuh apa sih?
Overclaim itu apa sih? Sesuatu yang dilebay-lebaykan, sesuatu yang dilebih-lebihkan, klaimnya, gitu kan maksudnya? Ya kan? Menurut gue nggak ngerusak. Nih ya, produk yang kalau kau mau pakai lab-laban yang tidak resmi, ya, kau itu bakal dituntut ketika kau itu mengecek-ngecek produk orang yang sudah lolos uji lab atau BPOM. Ya, kalau kau pakai produk-produk luar pun belum berarti cocok di kulit kau. Yang benar itu prosedurnya ketika kalian ingin memakai skincare adalah kalian pergi konsultasikan apa jenis kulit kalian, apa permasalahan kulit kalian, ya, apa yang cocok untuk kulit kalian dengan tipenya yang seperti itu, baru kalian bisa. Nggak ada orang glass skin memakai skincare, ya, keriput kayak gini nih gue nggak ada ya. Ini nggak ada kan? Itu botox. Nggak ada orang anti aging itu merubah menghilangkan kerutan, menyamarkan bisa. Paham? Jadi kalau kau mau cantik, kau pakai prosedur yang benar. Beli makeup pun kayak gitu kita. Makeup yang udah brand-brand ternama aja kita pakai, belum tentu cocok dengan kulit kita, gitu loh. Bukan dunianya juga. Terserah gue mau ngomong apa. Mau dunia apa kau? Hah? Mau dunia apa kau? Ya udah lu keluar negeri sono. Nggak mau gue, ngapain? Gue bukan bagian daripada hashtag kabur aja keluar negeri. Paham kau ya? Kau catat itu. Kakak pembela rakyat yang sudah dihina. Coba ngebahas yang lain daripada lu bahas hidung gue. Udah jelas-jelas cakepan gue kemana-mana daripada lu. Kalau gue lihat dari foto profilnya, ya. Nggak apa adanya. Makanya sekarang hina-hina di depan umum dianggap apa adanya. Bener. Dulu gue pernah ingin menyurati Kementerian Sosial untuk menertibkan public figure yang tidak ada faedahnya selain menghina orang, membuli orang, body shaming, ngata-ngatain status sosial orang, kismin lah, bansos lah, padahal bansos adalah program pemerintah. Begitu. Ya, tapi gue wajar dengan komentar kalian. Karena apa? Mau lihat idolanya, lihat aja fansnya. Kalau fansnya kayak gitu, begitulah idolanya. Karena apa? 90% yang fans lakukan adalah perilaku daripada idolanya. Cocok kan? Gitu. Kalau orang-orang yang bukan pendukungnya itu kelihatan dari cara berbicaranya. Kalau kau mau adu argumen dengan aku, ngomong saja, ngomong yang normal. Kita diskusi di sini, ya kan? Kau keluarkan opinimu sesuai dengan asumsimu. Gitu. Ya, SDM rendah. Nah, untuk kalian yang tidak terima dikatakan SDM rendah, maka berperilakulah seperti SDM tidak rendah gitu. Kalau orang ngomong apa, kau jangan malah jawabnya apa gitu loh. Ya, dikit-dikit body shaming. Padahal kalau kulihat entah kayak manapun kau, ya. Pokoknya tuntaskan Kak. Iya, gak ada yang bisa membungkam demokrasi ya. Tidak ada yang bisa membungkam demokrasi. Kau catat itu, apapun titelmu, apapun jenjang pendidikanmu. Kau paham ya? Gitu. Jadi jangan ada acara-acara membungkam demokrasi hanya karena pro dan kontra. Baguslah kan? Baguslah. Kalau orang melakukan kesalahan harus dengan konsekuensinya. Jangan nanti bawa-bawa bawa-bawa ini, bawa-bawa itu, bawa-bawa anak. Gue mau bilang ya, ini kalian record, kalian sebarkan. Kalau udah kalian siap record, ya, kalian sebarkan. Ini gue mau statement nih penting. Kalau udah bilang udah. Dengar ya. Ada satu lagi yang gue soroti tentang kasus Mira Hayati yang kemarin baru pulang. Dia melakukan persidangan dengan kondisi dia yang baru melahirkan, ya. Ada suara bapak-bapak yang bilang jangan pakai kursi roda, ini perintah dari bapak. Tit. Apa maksudnya? Dengar ya.
Koruptor saja yang sudah komorbid, yang penyakitan, yang gagal ginjal ini dan itu mendapatkan hak untuk perawatan medis. Masa sekedar kursi aja kau nggak kasih, ya? Disinilah terlihat diskriminasi kepada orang-orang tertentu. Kau bisa lihat si NM, si Nicky Bull melenggak-lenggok, baju dipegangin, ya kan, melompat akses pintu. Tetapi seorang Mira Hayati, terlepas dari apapun dia itu manusia, maka dia harus dimanusiakan, ya. Gitu, nggak kasihan. Nanti gue mau angkat juga di video gue di VT. Baru operasi dibilang lagi jangan dikasih kursi roda, nggak boleh pakai. Perintah dari bapak. Gue nggak peduli, gue nggak kenal dengan Mira Hayati, gue nggak peduli. Yang gue lihat dia adalah manusia, ya, kayak gitu. Perintah siapa? Itulah bapak Aptita, bapak apa itu? Dikasih kursi pas jalan, pas mau masuk gak dikasih kursi. Ada videonya. Gimana mau kasihan karena dia membuat ulah membahayakan. Apa sih membahayakannya? Kalau kau adalah korban daripada produk dia, kau laporkan. Ya, jangan kau ngetik-ngetik aja kayak gitu. Kau punya bukti, bil kau beli. Punya bukti kau laporkan. Gitu loh. Suarakan terus Kak, jangan. Ini dipin aja deh, dipin. Jangan kau ngomong-ngomong doang. Si Nicky Bull masih di penjerong. Gue berharap si Dugong Kalibata juga ditangkap. Ya entah apapun itu. Gue punya laporan juga sama dia. Ya si O, ya si Topeng. Pokoknya semua yang terlibat deh. Gue gak perlu dulu siapa namanya ya. Kayak gitu. Terima kasih Bang Sarul. Dugong Kalibata siapa? Kalian ketik aja Dugong Kalibata siapa. NM itu pernah hina-hina ulama, bacaan Yasin dan sholat. Gak ada yang kebal hukum lah, udahlah, ya kan. Dugong itu main dua kaki, udah pasti pengkhianat. Si nyebong. Udah dulu ya, agak ini soalnya geng gue lagi, besti gue lagi masak. Kalian besti gue dengerin di sini. Kalian nonton ya? Nonton lah. Oh, nonton ya udah ya. Nah, nanti kita sambung lagi. Gue mau mandi dulu. Mau buat video biar panas bala-balanya di Kibul yang SDM rendah. Bye bye.